Piala Dunia 2026 kembali memunculkan polemik. Kali ini FIFA dikabarkan tidak berhasil dalam mengamankan kesepakatan pembebasan pajak secara menyeluruh dengan pemerintah Amerika Serikat. Sehingga hal itu berdampak ke negara peserta yang disebut akan mengeluarkan biaya lebih besar. Sebelumnya, FIFA sempat menikmati fasilitas bebas pajak saat turnamen digelar di Amerika Serikat pada 1994. Namun, pada edisi kali ini, kebijakan tersebut tidak berlaku bagi seluruh 48 asosiasi peserta. Mereka tetap dikenakan kewajiban membayar pajak, mulai dari tingkat federal, negara bagian, hingga kota. Dari total peserta, hanya 18 asosiasi yang berasal dari negara dengan perjanjian penghindaran pajak berganda bersama Amerika Serikat. Perjanjian ini membuat delegasi mereka terbebas dari pajak federal dan sebagian besar berasal dari Eropa. Akibatnya, terjadi ketimpangan beban antara negara besar dan kecil. Negara-negara dengan kekuatan ekonomi dan sistem hukum mapan cenderung lebih diuntungkan, sementara tim dari negara berkembang harus menanggung beban pajak lebih besar. Negara debutan seperti Curaçao dan Cape Verde bahkan berpotensi menghadapi tagihan pajak lebih besar dibanding negara kuat seperti Inggris dan Perancis yang telah memiliki perjanjian pajak dengan Amerika Serikat. Konsultan pajak Oriana Morrison menilai perbedaan ini sangat mencolok. Dirinya menjelaskan bahwa negara-negara dengan perjanjian pajak seperti Inggris dan Spanyol akan mengeluarkan biaya jauh lebih rendah dibanding negara kecil seperti Curaçao atau Haiti. Menurutnya, pendapatan dari Piala Dunia seharusnya menjadi peluang besar bagi negara kecil untuk mengembangkan sepak bola domestik. Namun kenyataannya, sebagian besar dana justru berpotensi terserap untuk membayar pajak, sehingga manfaatnya tidak maksimal. Perlu digarisbawahi, kewajiban pajak ini tidak secara langsung menyasar penghasilan pemain.
Atlet tetap dikenai pajak atas penampilan mereka sesuai aturan di Amerika Serikat. Namun sorotan utama tertuju pada pelatih dan staf teknis yang menerima bayaran besar dari federasi. Federasi besar mungkin mampu menanggung beban tersebut, tetapi bagi negara kecil, kondisi ini bisa menjadi tekanan finansial serius. Di tengah situasi tersebut, FIFA tetap menetapkan anggaran operasional yang sama untuk semua tim. Selain itu, uang saku harian delegasi juga diturunkan dari $850 Amerika Serikat pada edisi 2022 di Qatar menjadi $600 Amerika Serikat pada 2026, meskipun biaya hidup di Amerika Serikat lebih tinggi. Sebagai perbandingan, Qatar memberikan pembebasan pajak penuh kepada seluruh peserta pada edisi sebelumnya. Sementara Kanada dan Meksiko juga menerapkan kebijakan serupa, sehingga tim yang bermain di kedua negara tersebut akan menghadapi beban pajak yang relatif lebih ringan.